hari ini. Ibu berharap semua kita dalam keadaan sehat, dan hari ini kita mau sama-sama berdevosi ya. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk boleh mempersiapkan Alkitabnya, kemudian anak-anak boleh duduk dengan rapi. Karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, Ibu beri waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, semuanya sudah duduk rapi ya. Oke, sebelumnya yuk kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dari tidur kami, dan sekarang kami mau melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Tetapi sebelum itu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya berikan hati, berikan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati yang mau men-sharingkan firman-Mu, dan juga kami supaya boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember. Kita sudah memasuki hari Natal. Jadi di bulan Desember ini kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus, kelahiran Kristus. Nah, hari ini yang menjadi tema atau yang menjadi sharing cerita daripada firman Tuhan itu yaitu Yesus sebagai terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Nanti kita akan baca sama-sama dari Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21. Nah, Ibu Vita baca untuk kita semua. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, tema kita tadi kan tentang Yesus terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu Vita mau menceritakan satu cerita. Nah, pada zaman dahulu kala itu ada seorang laki-laki yang bernama Diagones. Namanya Diagones ya. Nah, Diagones ini tinggal di dalam tong kayu. Setiap hari Diagones ini bangkit dari tong kayu itu. Kemudian ia menyalakan lampu minyaknya dan mengelilingi kota sambil berkata. Jadi Diogenes ini mengelilingi kota dan ia berkata, "Gelap-gelap, mengapa begitu gelap?" Diogenes ini mengatakan demikian. Nah, orang-orang yang melihat Diogenes mengatakan seperti itu merasa heran karena hari sedang siang hari ya, siang-siang bolong. Ketika siang-siang bolong, tapi Diogenes ini mengatakan gelap-gelap, mengapa begitu gelap? Nah, jadi orang-orang yang melihat dia berpikir bahwa Diogenes ini adalah seorang yang gila karena Diogenes ini mengatakan gelap padahal masih siang bolong. Nah, mereka mengatakan bagaimana mungkin di tengah siang bolong begini ia mengatakan hari begitu gelap? Katanya sungguh aneh, kata orang-orang tersebut. Nah, Diogenes ini menjawab, "Aku sedang mencari orang yang jujur di sini." Seorang kaisar, jadi ada seorang kaisar yang sedang menunggang kuda. Ia kemudian turun dari kudanya, kemudian ia menjumpai Diogenes ini. Dia menjumpai Diogenes, kemudian kaisar atau yang dinamakan dengan Iskandar Agung ini berkata kepada Diogenes ini, "Diogenes, di manakah engkau?" Katanya, "Aku mendengar bahwa engkau itu adalah pribadi yang bijaksana, yang begitu besar kebijaksanaannya," kata si Iskandar. Tetapi Diogenes ini menjawab, "Pergilah dari sini, kamu menghalangi cahaya yang masuk ke rumahku," kata Diogenes. Dan orang-orang yang di sana itu berpikiran aneh tentang Diogenes ini karena Diogenes menjawab demikian. Nah, Iskandar tersebut turun dari kudanya, kemudian ia berkata,
hampir saja gelap itu menguasaiku jika aku tidak menjadi seorang Iskandar Agung. Aku ingin menjadi Diagones saja, kata si Iskandar Agung. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa ada kata kegelapan. Nah, katanya di sini bahwa dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, tapi kegelapan di sini itu bukan berarti tidak ada cahaya, gelap gulita, hitam semua, bukan seperti itu. Tapi di sini dikatakan hati manusia yang sudah gelap. Jadi hati kita, hati manusia yang sudah gelap. Nah, mengapa dikatakan hati manusia yang sudah gelap? Karena dari cerita Diagones tadi. Nah, Diagones ini menggunakan lampu minyak sebagai simbol yang menunjukkan bahwa yang gelap adalah hati manusia, penuh dengan egois, haus dengan kuasa, iri hati, dan kebencian. Jadi hati manusia itu katanya penuh dengan kegelapan. Nah, Diagones ini melihat hati yang seperti ini ada pada semua orang, termasuk katanya Iskandar Agung tadi yang menjumpai Diagones tersebut. Dia mengatakan bahwa hati manusia, semua hati manusia itu gelap. Semua hati manusia itu penuh dengan iri hati, penuh dengan kuasa, penuh dengan dengki, katanya seperti itu. Nah, kita mau lihat ya dari Roma 1 ayat 21 yang sudah kita baca tadi, di mana dikatakan sebagai Ibu Vita bacakan sekali lagi. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Katanya hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, di dalam kehidupan kita, kuasa dosa seringkali dilambangkan sebagai kuasa kegelapan. Jadi manusia berdosa, kuasa dosa itu yang melingkupi kita seringkali diidentikan dengan kuasa kegelapan. Nah, dan apa yang bisa mengusir kegelapan itu? Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan itu. Nah, dan satu-satunya terang yang dapat membersihkan adalah Kristus. Kita harus sama-sama mengingat bahwa hanya Kristus yang menjadi terang yang sejati. Terang yang sejati. Ketika malam Natal, nah kita kan sudah memasuki hari-hari Natal ya, minggu-minggu Natal. Nah, ketika Natal pasti anak-anak di rumah punya pohon Natal, lampu Natal yang berwarna-warni, yang kerlap-kerlip. Nah, jadi ketika malam Natal, Tuhan Yesus itu memberikan simbol melalui sebuah bintang yang bercahaya dan begitu terang dari antara bintang-bintang yang lainnya. Jadi ada satu bintang yang sangat bercahaya dari antara bintang-bintang yang lain. Nah, itu menandakan bahwa sang terang itu, yaitu Yesus Kristus itu telah datang ke dunia. Nah, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan. Jadi ketika Tuhan ada di dalam hati kita, berarti hati kita itu penuh dengan terang kasih Kristus, bukan penuh dengan kegelapan. Jadi kita semua harus meletakkan, harus memberikan hidup kita semuanya kepada Kristus. Nah, di mana ada terang, di situ tidak ada kegelapan, katanya. Di mana hal ini berarti dengan adanya terang kita dapat melihat sesuatu. Coba anak-anak tutup semua matanya. Apakah anak-anak bisa melihat di sebelah mana pintu, lemari yang mana, meja yang mana, kursi yang mana? Apakah anak-anak bisa melihat? Nah, kalau anak-anak tidak bisa melihat karena sedang gelap, anak-anak sedang menutup mata anak-anak, makanya tidak terlihat. Nah, oleh karena itu kita semua itu harus menyadari satu hal, yaitu kehadiran Kristus. Nah, kehadiran Kristus itu yaitu adalah sebagai terang. Ia memampukan kita untuk melihat hidup kita yang begitu kotor dan gelap. Hanya Kristus yang dapat menolong kita. Nah, kita itu, Ibu Vita, kita semua itu adalah anak-anak Tuhan, adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Jadi kita hadir menjadi alat di tangan Tuhan untuk menerangi dunia dari kegelapan, menyadarkan dunia akan kebodohan
dan membawa kedamaian di tengah-tengah dunia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak yang terang, kita mau membawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika hari Natal ini, kita mau membawa damai bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh. Kita mau meletakkan hati kita sepenuhnya kepada Kristus. Hati kita itu tidak boleh gelap ya, tapi hati kita itu harus dipenuhi dengan terang Kristus ya. Jadi hari ini devosi kita yaitu tentang Yesus yang adalah terang dunia. Jadi kita harus mengingat ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, jadi anak-anak, demikian firman Tuhan yang bisa Ibu sharingkan. Oleh karena itu, untuk menutup devosi kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya hari ini kami boleh melakukan yang terbaik, kami boleh melakukan setiap tugas kami, setiap tanggung jawab kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan yang baik, kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar ya semuanya. God bless you. Dadah.